Iya, jadi kita Alhamdulillah ini kita sudah sampai di rumah Pak apa namanya Bang? Pak Lukman ya, yang ingin kita bantu dan ingin kita berikan amanah dari para sahabat El Tauhid. Jadi kalau untuk kegiatan kita tuh alhamdulillah sejauh ini kita fokus memang kegiatan dakwah, tapi tidak menutup mungkin aksi sosial dan yang lainnya. Karena 2 tahun El Tauhid berdiri, kita sudah keluar masuk kampung dan kota juga, bahkan sudah sampai ke Nias juga untuk kasih bantuan gitu kan. Walaupun sifatnya hanya wakaf Quran. Oke, bismillahirrahmanirrahim, sahabat El Tauhid Foundation dimanapun berada. Ini kami saat ini sekarang berada di kediaman Bapak Lukman, yang mana kediaman ini di tanah yang ditempati beliau dipinjami oleh warga setempat, Pak ya. Oke, ini Pak Lukmannya. Jadi di sini kita ingin sedikit bertanya kepada Pak Lukman tentang kondisi beliau yang sekarang ini beliau alami. Jadi singkatnya, Pak Lukman ini adalah seorang tukang beca. Iya Pak. Seorang tukang beca, dan istri beliau bekerja di Malaysia Pak. Malaysia dan mendengar dari cerita beliau sudah 3 bulanan tidak komunikasi, belum ada kabar. Kita doakan mudah-mudahan istri beliau di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sehat walafiat dan bisa berkomunikasi kembali, Pak ya. Nah, singkat ceritanya, kami El Tauhid Foundation mendapatkan kabar lokasi Bapak ini dari salah seorang teman kami juga. Langsung kami survei ke lokasi dan ternyata memang benar adanya beliau tinggal di rumah yang ala kadarnya, yang menurut kita, maaf cakapnya, sangat tidak layak untuk ditempati begitu, teman-teman. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, pertama kali orang datang ke Bapak itu melalui dari sewa becak Bapak gitu. Kemarin ada Pertama kali yang datang. ke pondok ini ada kemarin 2 orang. Jadi saya pas nari. Oh, ada 2 orang Ada datang kemari. Ketika itu Bapak Lukman sedang narik becak. Nah, enggak di rumah lah, kita enggak ada di pondok, saya enggak ada tempat Pak. Jadi saya pulang ada anak-anak bilang, "Ya tadi ada yang datang 2 orang katanya kan." Perempuan 2 orang. Saya mungkin orang lewat atau gimana kan. Saya pun enggak jumpa kan. Jadi besok lagi saya nari. Ya kan, nari lagi. Pulang saya udah ada sembako bantuan katanya. Jadi saya nggak tahu dari mana. Jadi saya nari lagi besok, makin lama makin banyak, makin dasar sampai sekarang ini kan. Jadi saya kan tanya juga dari mana nih, supaya dari katanya Komunitas sedekah Jumat itu ya. ya. Tadi dari Bapak Dewan, dari Bapak Polisi semua masuk kemarin kan, dari cuma seorang bapak inilah membantu katanya karena tidak masalah nengok anak terus tinggal katanya. Jadi kalau saya bilang kemarin, seperti juga saya bilang, kalau saya bisa siapa Bu, saya bilang kan, ini karena nengok anak katanya, nengok anak katanya, lihat anak kata kasihan katanya. Terus kemarin membantu kami sampai saat sekarang inilah, sampai tadi juga Bapak lihat kan ada juga yang datang ke masjid, mobil apa, pagi tadi udah datang juga dari Dewan membantu kami. Jadi saya pun sangat terima kasih. Bukan berarti saya ingin dibantu, tidak Pak. Benar. Jujur aja Pak, saya mesti sehat. Benar. Tadi karena anak apa ya, lihat anak kata kasihan katanya. Karena selama ini saya hidup sini, pagi saya bangun antara sekolah, waktu misalnya ada anak sekolah kan, saya antar anak pagi, nanti balik nyuci, siang itu jemput, antar pulang kasih makan, baru saya narik beca sampai ya berapa dapat, sampai jam berapa nggak tahu lah saya kan. Jadi istri di Malaysia udah 3 tahun atau 8 bulan Pak. istri
beliau sudah 8 bulan di Malaysia, namun 3 bulan hilang kontak seperti itu. Kegiatan beliau sehari-hari sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, pagi mengantarkan anak sekolah, kemudian ngurusin baju-baju anak, nyuci dan lain sebagainya, dikarenakan istri beliau di Malaysia. Setelah itu siangnya narik becak Pak ya. Narik becak, Pak. Itu sambil jemput anak sekolah. Itu nanti udah saya jemput anak sekolah, saya antar, baru saya narik Pak. Nah, nyari sewa apalah kan di luar sana kan. Kemarin waktu ada orang rumah kan, terus saya yang berangkat ke Malaysia. Karena dana besar ya, jadi orang rumah yang berangkat. Itu namanya ekonomi ingin maju sedikit ya kan. Iya benar. Namanya pun kita hidup mungkin ada lah di belakangnya. Kita cemara kita. Benar. Kan. Jadi alhamdulillah teman-teman, Bapak ini memang seorang pejuang di kepala rumah tangga beliau. Beliau sebenarnya tidak ada mengharap bantuan sama sekali, cuma ini sudah jalan yang Allah gariskan kepada beliau, sehingga mungkin teman-teman sekalian bisa juga untuk membantu beliau seikhlas hati, atau apa yang perlu kita support untuk beliau. Jadi ini Bapak Lukman punya 3 orang anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang paling besar kelas 3 SD ya Pak, paling besar kelas 3, kemudian yang nomor 2 kelas 2 ya Pak. Yang paling kecil umur 3 tahun. Yang paling kecil itu anak beliau namanya Putri, umur 3 tahun, yang masih kecil. Jadi kalau Bapak narik, si Putri dititipin kemana Pak? Kalau saya narik pagi, saya bawa. Bukan narik pagi, maaf Pak. Kalau saya kantor abang ya, kantor abang sekolah, itu saya bawa. Habis itu saya balik lagi mana saya yang kecil ini kan. Terus saya nyuci kayak ini lah Pak, contohnya saya nyuci gini kan. Cuci baju kecil kan. Nanti siang saya udah mau pulang anak sekolah, saya jemput tuh Pak. Saya jemput abangnya saya tinggal sama si Putri. Kalau saya dinarik pulang sekolah mereka baru saya narik. Jadi si Putri sama abang-abang lah tinggal di pondok. Jadi Pak Lukman ini selama istri beliau ke Malaysia, beliau semua yang mengurusi rumah tangga beliau, dan juga sebagai kepala rumah tangga pada umumnya, yang mana anak beliau yang paling kecil umur 3 tahun kalau pagi ikut dengan abang-abangnya dan beliau antarkan ke sekolah abangnya, kemudian beliau balik lagi ke rumah, beliau kerjakan kerjaan rumah sampai siang tiba. Ketika abangnya pulang, beliau jemput lagi, dan begitu anak beliau yang paling besar sudah di rumah, si Putri yang kecil ini ditinggalkan bersama abangnya gitu ya Pak. Bapak sudah berapa lama berumah tangga Pak? Saya berumah tangga sekitar udah hampir tahun 2015 tahun. Udah hampir 15 tahun beliau berumah tangga dengan istri beliau, tapi setelah 8 bulan terakhir ini istri ke Malaysia gitu Pak ya. Sebelumnya emang udah dari pertama menikah tinggal di sini atau di tempat lain? Enggak, dulu masih ngontrak kan. Oh, dulu beliau ini ceritanya masih ngontrak. Iya, ngontrak. Dulu Bapak kerja di apa swasta lah kita bilang. Dan dulu beliau ini sebagai karyawan pegawai swasta di pabrik Pak ya. Iya Pak. Ceritanya nggak kerja di situ lagi? Karena udah habis kerja kayak. Karena beliau sudah habis kerja kontrak di salah satu perusahaan swasta itu, baru Bapak beralih ke tukang becak ini. Iya Pak, benar. Becak ini becak sewa lah. Dan ternyata becak yang dipakai Bapak ini adalah becak yang Bapak ini sewakan. Perharinya berapa Pak? 25.000. Untuk perharinya beliau bayarkan 25.000. Namun si pemilik becak pun juga mempunyai hati nurani. Beliau untuk masa-masa COVID-19 ini, pandemik ini, karena kita tahu semua berdampak adanya pandemi ini, jadi terkadang becak ditempatkan di sini gitu Pak ya. Tanpa dibebankan biaya sewa. Namun kalau belum beliau narik, Bapak diwajibkan untuk bayar hariannya 5.000 ya tadi ya. Bapak bilang. Oke, alhamdulillah kita pertama kali datang ke sini, teman kita, salah seorang teman kita sudah ke sini kemarin, memberikan sedikit bantuan untuk meringankan beban beliau, dan beliau gunakan membuat lemari Pak ya. Lemari dan beberapa triplek untuk di
letakkan di dinding rumah beliau. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan donasinya seikhlas hati, bisa melalui LT Foundation dan akan kami salurkan. Dan beliau juga menyampaikan setransparan mungkin donasi yang kita berikan ke Bapak ini. Terima kasih. Harapan Bapak gimana Pak buat teman-teman yang membantu Pak nih? Ya, saya ucapkan terima kasih banyak yang telah membantu saya ataupun sudah melihat kami sini pun bersyukur kali. Terima kasih banyak Pak, atau Ibu atau kakak-kakak kita. Hanya Allah yang bisa membalas. Oke, amin amin ya Allah. Oke, Karena kami ini orang-orang yang tidak punya ini ya. Seperti saya mau berusaha, bukan saya tadi cakap mah ingin mengharap atau tidak bantuan orang, iya tidak. benar. Saya masih sehat, saya masih bisa usaha walaupun saya tinggal di tempat pondok kayak gini kan. Menghidupi anak-anak 3 anak saya. Oke. Saya terima kasih banyak lah Pak. Oke. Memang kami juga dari tim El Tauhid melihat kegigihan beliau dalam mengurusi rumah tangga beliau, dan terkadang memang kita ingin memberikan bantuan ke orang lain, tapi kita belum tahu profil orang yang kita bantu. Tapi di sini kami sudah jelaskan secara ringkas dan singkat kepada teman-teman bagaimana kehidupan Pak Lukman ini, yang mana menurut kami sangat layak untuk dibantu. Semoga teman-teman yang sudah mendonasikan dana bantuannya kepada El Tauhid dapat dimanfaatkan oleh beliau dan berkah adanya untuk teman-teman. Dan semoga kita berdoa kepada Allah agar terutama ini istri beliau bisa berkomunikasi lagi Pak ya. Kita doakan, dan kita doakan juga dikarenakan wabah COVID-19 ini juga mungkin bisa jadi penyebab istri Bapak belum bisa pulang Pak ya. Kalau harapan Bapak kan istri pengen pulang. Iya ya, Pak, itulah harapan saya bermohon maaf Allah ataupun sama yang telah datang kemari membantu kami. Saya ingin berdoakan mereka mendoakan saya juga supaya istri saya bisa pulang lah Pak. Iya. Karena bisa kumpul sama anak seperti ini, apalagi ada bantu-bantu dari orang Bapak ini. Iya, siap. Apa alangkah indah kalau ada istri saya di sini kan melihat bantu-bantu dari orang Bapak ini. Benar. Lebih bahagia rasa hati saya. Benar. Buat saya apa nggak banyak ini bantunya dari Bapak dikasih dari Bapak yang di mana-mana kan, membantu dari polisi, dari anggota dewan, Amin. dari para Bapak ini yang udah ada di sini sekarang. Tapi alangkah indah kalau ada istri saya di sini lah Pak. Benar. Melihat bantu ini tadi betapa mulia hati Bapak ini, gembira mungkin hati saya pun lihat Iya. istri saya di sini. Jadi beliau Pak Lukman juga berharap istri Pak Lukman segera kembali ke Indonesia, segera dapat berkomunikasi kembali dengan Pak Lukman. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala lindungi istri Pak Lukman sampai nanti kembali lagi bersama keluarga Bapak ya. Kita doakan. Karena beliau punya 3 orang anak yang masih kecil-kecil, yang masih membutuhkan kasih sayang ibu, seorang ibu seperti itu. Tapi dikarenakan nasib yang tidak mendukung, sehingga istri beliau berangkat ke Malaysia untuk memperjuangkan kehidupan keluarga mereka. Nah, oke sahabat, sekian dari kami El Tauhid Foundation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lokasi Bapak kalau mau sholat ya, anak-anak sholat. Begini kondisi rumah Pak Lukman, teman-teman. Jadi kalau malam Bapak sama anak sini semua tidur ya? Ada besar nggak alasan, saya tidur kaki lah, bentar kemana tempat depan? Iya. Kaki aja udah. Karena kan ini agak rasa, berdua agak rasa kan. Tutupnya cuma kain Pak ya? Ya kayak gitu, tutup gini aja kan. Tutupannya kain. Becak Bapak taruh di masuk? Nggak bisa masuk Pak. Oh. Karena agak rapat lah, kalau jalan Iya. hilang nanti ya. Iyalah, benar. Agak rapat, paling banyak aja sini Pak. Badannya situ lah, ada seperti ini. Kita saya tidur malam nggak apa kali lah. Senyak kali karena. Iya, kita ngerti. Iya betul. Kita bisa tidur, tas sandar jadi, entah boleh pinter pun bisa juga. Anak-anak ini karena ada lampu ya. Iya. Nggak besar kecil. Sebelum ada bantuan dari beberapa komunitas, masaknya pakai Kayu api. kayu api. Iya, ini gas ini Pak, baru ini Pak. Iya. Gas baru itu, Iya. baru kasih banyak Kelihatan baru. gasnya baru nih. Baru semua. Ini
Ini lemari kasih, ini rak piring baru Pak. Jadi kasih. Iya betul betul. Betul betul. Iya kelihatan. Oh kalau ini kasih bekas ya? Iya iya iya. Iya, iya. Yang masih layak dipakai lah. Masih bagus nih, Pak. Iya. Ini TV dikasih. Hmm. Kasih lah TV. Iya, ini TV yang lama ya. Yang lama itu, Pak. Nah, itu lama inilah Pak, barang lama Pak. Oke. Ya, karena kayak api kan. Iya iya. Terus ini lah piring yang lama ini. Ini piring baru Pak. Tangkir ini baru. Oh ini yang baru, ini yang lama ya. Nah, itu lama. Nah, ini Kelihatan baru. dari Nah, sininya nampak hitam-hitamnya bekas masakan dari kayu api ya. ya. Nah, ini kan hitam-hitam Pak. Iya betul betul. Udah kira pinggirnya jelas hitam dia ini kan. Sendoknya baru Pak, yang lama lah Pak. Nah ini hitam dia. Yang Iya lama betul ini. betul nampak. Ini kayak api Pak. Nah, kayak api hitam nih Pak. Kotor nih. Begitulah kondisi Pak Lukman. Mudah-mudahan teman-teman melihat ini bisa ikut serta berpartisipasi dalam membantu Pak Lukman. Tidur apa? Atau asap dia. Benar-benar. Jadi sebelum ada kompor gas, beliau masak di sini pakai bawa lemari ini pakai kayu api. Kalau malam dikarenakan anak beliau yang kecil si kecil tidur, masaknya di sini ya. Iya ini bekasnya nih. Iya iya iya. Kamar mandi beliau ini guys. Kamar mandi beliau seperti ini ala kadarnya. Untuk airnya beliau ambil dari sini. Ini airnya boran atau cuman itu Pak? Iya maksudnya. Oh Bapak korek sendiri? Sumur, memang sumur. Sumur asli, bukan sumur bor ya? Sumur korek ya? Malam kan belum ada hujan musim kemarau jadi agak kering kan. Baru kotoran makan kawan ya. Bersihkannya. Iya iya iya. Berkolek lagi. Berarti si pemilik tanah batasnya dia ngasih sampai sini. Iya, betul. Inilah semua yang Bapak tanam-tanam itu ya. Kalau yang di belakang itu udah enggak? Orang lain lagi. Iya iya. Oke, oh sama sampai situ. Ada rumputnya sini juga. Kenapa selama saya 3 bulan nggak kerja? Atau nanti bisa dapat jajan anak. Iya iya. Jadi dulu ini hasil dana yang Bapak alokasikan ke tanaman dari becak sebelumnya. Ya dapat becak saya kumpulin sedikit. Nanti dapat kan beli bibit jagung sedikit. Nanti Bapak kalau tanam. penting kita cari lah ya kan. Nanti cari paling jagungnya mau pupuk. Nanti ada sedikit simpan tuh lah. Pas nggak ada becak nggak ada siapa ya sewa. Jadi Bapak ada bercocok tanam. sekolah ya kan. Iya iya. Saya tanam jagung lah. Kasih pupuk sedikit. Pakai sana apa. Nggak ada bijinya terus mau beli lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kali kedua kita El Tauhid Foundation untuk berkunjung ke rumah Pak Lukman Saragi, yang dimana sebelumnya kunjungan pertama kita sudah menyampaikan donasi ataupun sumbangan yang mana sumbangan tersebut daripada donatur kita. Alhamdulillahnya sumbangan yang telah kita berikan tuh dikelola dengan amanah oleh Pak Lukman Saragi, dan kali ini kita datang untuk mengunjunginya untuk memastikan sehingga kita bisa di nextnya memberikan bantuan ataupun menyalurkan bantuan yang sifatnya dari donasi. Mari terus ikuti kami dalam aksi sosial atau kegiatan sosial kami El Tauhid Foundation di berbagai daerah nantinya. Izin ya, rajin-rajin belajar ya. Ngaji rajin, bantuin ayah. Tas lu. Iya. Nah, dadah. Oke lah Pak, makasih ya Pak. Iya. Sehat-sehat Pak. Yuk Bang. Ya Bang. Makasih ya Bang. Dadah. Assalamualaikum. Alhamdulillah kunjungan kali kedua kita El Tauhid Foundation ke rumah Pak Lukman Saragi sudah terlaksana. Kunjungan kedua ini kita mensurvei mensurvei donasi yang kemarin kita berikan, dan ternyata beliau amanah dan mungkin ada parts berikutnya. Nah, part kedua kita salurkan donasi lagi untuk beliau. Jadi buat teman-teman yang
ingin mengamanahkan donasi atau sedekah teman-teman, boleh melalui via El Tauhid Foundation, yang mana nomor rekeningnya ada di deskripsi di bawah. Terima kasih.